Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferdi Alfian, PP 19120041, kelas 4X2. Saya akan menjawab pertanyaan dari statistik induktif dan saya mengambil soal nomor 2 dan 3. Nomor 2. Suatu penelitian mengenai uang saku bulanan mahasiswa di suatu perguruan tinggi swasta suatu kota telah dilakukan dengan mengambil sampel acak sejumlah 300 mahasiswa. Dari sampel itu diperoleh pernyataan rata-rata besarnya uang saku mahasiswa per bulan adalah Rp2.500.000 dengan simpangan baku Rp500.000. Bila populasi mahasiswa dianggap besar sekali, buatlah interval kepercayaan untuk menduga rata-rata besarnya uang saku per bulan dengan memakai interval kepercayaan 90%. Jawabannya adalah diketahui N sama dengan 300, X bar sama dengan 2.500.000, Rho sama dengan 500, 1 dikurang alfa sama dengan 90% sama dengan 0,90, alfa sama dengan 1 dikurang 0,90, alfa sama dengan 0,1. Z alfa per 2 sama dengan Z 0,1 per 2 sama dengan 0,05. Z table sama dengan Z 0,9 per 2 sama dengan 0,45. Z table sama dengan 0,45 terletak di 1,645. Z table sama dengan 1,645. Jawab. Rumusnya yaitu X bar dikurang Z alfa per 2 dikali Rho per akar N kurang dari mu X bar tambah Z alfa per 2 dikali Rho per akar N sama dengan 2.500.000 dikurang Z 0,05 dikali 500.000 per akar 300 kurang dari mu 2.500.000 ditambah Z 0,05 dikali 500.000 per akar 300 sama dengan 2.500.000 dikurang Z 0,05 dikali 28.868,36 kurang dari mu 2.500.000 ditambah Z 0,05 dikali 28.868,36 sama dengan 2.500.000 dikurang 1,645 dikali 28.868,36 kurang dari mu 2.500.000 ditambah 1,646 dikali 28.868,36 sama dengan 2.500.000 dikurang 47.488,45 kurang dari mu 2.500.000 ditambah 1,646 dikali 28.868,36 sama dengan 2.452.511,55 kurang dari mu 2.547.488,45. Kesimpulan bahwa rata-rata besarnya uang saku mahasiswa per bulan yang berada di antara 2.452.511,55 sampai 2.547.488,45 dengan memakai interval 90%. Nomor 3. Perusahaan Magic yang bergerak di bidang suku cadang komputer mikro akan memperkenalkan produk terbarunya di pasaran. Untuk itu, pengendalian kualitas perusahaan mengambil sampel secara acak sebanyak 170 buah suku cadang dan ditemukan ada 16 yang cacat. Dari data tersebut, apakah benar produksi yang ditemukan cacat kurang dari 10%? Gunakan taraf signifikasi 2%. Jawabannya yaitu diketahui P sama dengan proporsi produk yang cacat, P0 sama dengan 0,1,
N170, S1, X16, alfa sama dengan 2%, P bar sama dengan 16 dibagi 170 sama dengan 0,094. Ditanya, ujilah hipotesis bahwa diduga produksi yang cacat kurang dari 10%. 1. Hipotesis uji. H0. Diduga produksi yang cacat lebih dari atau sama dengan 10%. HA. Diduga produksi yang cacat kurang dari 10% atau H0 sama dengan 10%. HA P kurang dari 10%. H0 P lebih dari sama dengan 10%. HA P kurang dari 10%. Menentukan nilai A. Dipilih A sama dengan 2% sama dengan 0,2. Menentukan statistik uji. Dalam hal ini kita menggunakan pengujian proporsi satu sampel. Hitunglah rata-rata sampel. P bar sama dengan 0,94. Hitunglah simpangan baku atau standar deviasi sampel. P bar sama dengan P0 dalam kurung 1 dikurang P0 tutup kurung dibagi N sama dengan 0,1 dalam kurung 1 dikurang 0,1 tutup kurung dibagi 170 sama dengan 0,1 dikali 0,9 dibagi 170 sama dengan 0,023. 4. Menghitung statistik uji. Z hitung sama dengan P bar dikurang P0 dibagi 0 P bar sama dengan 0,094 dikurang 01 dibagi 0,023 sama dengan min 0,906 dibagi 0,023 sama dengan min 0,26. Menghitung Z tabel. ZA sama dengan Z tabel sama dengan Z 0,02 sama dengan min 2 0,5. Menarik kesimpulan, Z hitung sama dengan min 0,26 lebih dari Z table sama dengan min 2,05. Nomor 5. Kesimpulan. H0 diterima. Kesimpulannya bahwa HA ditolak, yaitu diduga produksi yang cacat lebih dari atau sama dengan 10%. Baiklah, saya akan menjelaskan gambarnya. Kalau kita lihat di sini, posisi hitungnya Z hitung sama dengan min 2,05. Yang kita hitung min 0,26. Tentu posisinya berada di sebelah kanannya karena berada di titik tengah-tengah 0, kemudian setelahnya 0,26 dan kemudian setelahnya min 2,05, dan ini nilai Z hitungnya. Z hitung itu jatuh di daerah H0 diterima, bukan di daerah HA ditolak.